Halo, ketemu lagi dengan kita Nazir Family. Jadi ini tuh adalah hari kedua kita di Vietnam, di Da Nang. Rencananya pagi ini kita mau main ke pantai di daerah Da Nang. Jadi hotel kita tuh di Sea Vista dan kebetulan banget deket sama pantai. Jadi ke pantai itu tinggal jalan kaki, sedikit lah. BTW di sini tuh kotanya bersih banget, nggak terlalu rame, terus sejuk. Cuman ya cuacanya panas banget. Vietnam tuh rasanya lebih panas dibanding di Indonesia. Dan ini setengah 7 udah sepanas ini. Karena memang subuh di sini tuh sekitar jam 4 kurang sedikit atau lebih sedikit. Di jalan-jalan di pinggir pantai. Di pantai Da Nang, Vietnam. Ini suasananya. Jam setengah 7 pagi, tapi rasanya udah kayak jam 8 pagi. Panas. Nah, ini dia jalan menuju pantainya. Udah, I guess, because I can see the screen right now. Ini dia guys, jalan menuju pantainya. Di depan juga banyak orang-orang yang mau ke pantai. Lumayan ya, Can you smell that? Yeah, that's what I mean. Nah, ini adalah pantainya. Airnya jernih, bersih, pantainya, pasirnya juga putih, bersih juga. Terus jarang bebatuan. Dan tadi tuh kita lewat jalan yang setapak gitu. Sebetulnya tidak resmi sih. Ada juga yang jalur resminya, tapi semua di sini pantai itu gratis. Dari ujung utara daerah Sontra sampai ke ujung selatan di daerah Hoi An itu semuanya gratis, mau resmi atau tidak. Dan kalau kalian bawa kendaraan ke sini, itu ada tempat parkir dan parkirnya itu gratis, nggak ada paogah. Jadi enak tempatnya. Untuk sekedar tambahan, jadi Da Nang ini tuh terkenal sebagai Miaminya dari Vietnam. Dia itu memiliki garis pantai yang panjang banget dari daerah Sontra sampai ke daerah dekat Hoi An. Dan di pinggir pantainya itu ada jalan yang gede. Jadi jalannya itu memang gede-gede. Dan di pinggir jalannya itu ada bangunan tinggi-tinggi. Jadi ada apartemen dan hotelnya. Tapi di sini juga ada daerah resort dan hotel yang semuanya itu bintang 5, daerah luxury-nya di daerah perbatasan antara Da Nang dan juga Hoi An. Nanti kita juga bakal coba nginep di sana, di resort bintang 5-nya, yaitu di Win Em. Nanti sekitar hari ke-7 atau 9. Ini ada yang hajatan kayaknya. Banyak pohon nangka ya. Iya kan? Ada yang nikahan kayaknya. Tuh kan, bener kan? Ada yang nikahan kan? Ini organnya nih. Mau kondangan nggak? Lumayan numpang makan. Jadi selama kita di Vietnam, kita rencananya mau
rental motor selama 8 hari. Sebetulnya banyak tempat penyewaan motor di Vietnam di Da Nang ini. Cuman yang ratingnya paling banyak dan ulasannya paling bagus itu adalah di Andy Rental Motorbike. Itu nggak jauh dari hotel kita si Vista, tinggal jalan kaki 100 meter, dan mereka itu cuman minta KTP kita, entah itu mau ditahan atau difotokopi. Jadi paspor dia nggak minta, cuman minta KTP. Untuk harga sebetulnya variatif. Kalau misalkan memang Matic-nya itu bagus atau motornya itu kayak Vespa gitu, itu harganya lumayan mahal, sekitar 150.000 dong. Tapi untuk motor kayak kita ini, yaitu Matic Vision, itu kenanya 100.000 dong, atau mungkin 60.000 rupiah sehari. Dan enaknya di dia itu hitungannya itu per 24 jam. Jadi kalau misalkan kita hari ini sewa siang, maka besoknya juga dibalikin siang, itu terhitung 1 hari sewa. Oke, jadi hari ini kita mau nginep di Gold Plaza Hotel. Nih, orang berdua nih udah kelelahan nih, ngemper. Kamu capek? Ayo kita masuk. Yuk kita check-in. Come on. Ini resepsionisnya. Yang sebelah aja. Let's Ya, go. so. Oke. Assalamualaikum. Wow. Apa Beb? Hotel kita yang di sana. Kenapa? Oh, ini nih. Bang, kamar mandinya, Bang. Emang nggak mau pindah-pindah? Kopi Vietnam dapat lagi nih, kopi Vietnam. Enak tahu. Coba kita lihat, buka mah. Bisa nggak? Awas. Wow. Welcome to Da Nang. Da Nang. Ini dia Da Nang, guys. Oh. Itu ada apa? itu? Dragon Bridge. Dragon Bridge. Ya. And then Udah hampir sama kayak Penang gitu ya. enggak sih, Penang Maksudnya- atmosfernya lebih bagus. Ya, tapi kayak kota-kota apa di pinggir bukit gitu. Terus ada pantainya juga. But actually Japret. Wow, ada itu. Jadi kita tuh siang ini mau ke KFC yang ada di Lotte Mart di dekat Sun World downtown. Nah, BTW di sini tuh setirnya setir kiri, jadi jalurnya tuh jalur kanan. Untuk jalanannya itu gede-gede, entah itu di gang ataupun di jalan rayanya, itu jalannya gede-gede, terus nggak ada lubang, jalannya bagus, aspalnya bagus. Cuman kekurangannya tadi di sini tuh pengendaranya itu bisa dibilang buruk karena barbar semua, entah itu mobil atau motor, dan klaksonnya itu mirip-mirip di perindapan. Dan di sini untuk harga bensin itu lebih mahal dibanding di Indonesia. Jadi dia tuh menyediakan RON 92 dan 93. Harganya itu 21.000 dong dan 23.000 dong, atau mungkin 13.000 dan 15.000 rupiah per liter ya. Sini ya Maya.
Ma, pegangin ma. Kacamatanya udah ya, Bel? Oh, dan Untuk Lotte Mart di sini cukup lengkap. Jadi lantai bawah itu tersedia untuk makanan-makanan, entah itu ada KFC, coffee shop ataupun loteria. Dan untuk di lantai 2 itu ada toko-toko pakaian dan juga perlengkapan-perlengkapan anak ataupun sepatu ataupun topi. Untuk lantai 3-nya itu ada swalayannya, yaitu menjual kayak kebutuhan sehari-hari, ada buah-buahan dan juga ada makanan jadi kayak di Ion gitu. Nah, untuk lantai 4-nya itu ada toko mainan ataupun kayak playground buat anak. Di sini tuh harganya murah-murah, untuk oleh-oleh juga bisa, tapi pakaiannya sekedar hanya pakaian lokal. Bagi kalian misalkan yang pengen belanja H&M, Adidas ataupun Skechers, itu bisa di mall yang paling gede di Danang, yaitu di Vincom Plaza. Every time I say don't touch, she just touch. itu yang 15 tuh. Ayo. Nah, buah naganya tuh gede-gede banget loh ini. Wah. Jangan taruh. Simpan dulu. Simpan dulu. Nanti jangan dipegang-pegang. Berapa yang? Gak ada harganya. Nih, 599 dong. Oh. Iya nanti ya. Ini yang 200, ini 200. Hah? Ini 200.000. Udah nanti aja. Nanti juga banyak yang di pinggir jalan. Ayo. Iya nanti di pinggir jalan juga banyak. Ini mangganya mas yang bulannya belum ada. Iya tapi setengah mateng gitu nggak suka. Apa masih Kena ini tuh kayak sama kayak Thailand setengah mengkel gitu nggak enak. Beli minum udah. Oh iya bener. Setelah selesai makan dan belanja kebutuhan sehari-hari di Lotte Mart, jadi kita mau ke hotel dulu, istirahat dulu sebentar, karena nanti sekitar jam 4:30 sore kita mau ke Danang Downtown. Jadi kayak Dufan-nya Vietnam gitu. Sekarang rata-rata. Nih pakai ini. gimana aja? Oke, mau kemana kita bang? Pulang. Mau pulang? Hotel. Hotel. Oke, dadah bang. Vietnam not for beginners. Remember that guys. Jalannya pada kencang, orang tuh kayak Buru-buru semua. iya, terus kayak nggak taat aturan gitu loh. Di sini tuh kayak lampu merah dia terabas aja udah, padahal jalan kita nih misalkan kayak ya udah gitu, gua kamsi lo mau apa kayak Perempatan sini tuh atau berat. iya, terus kayak lampu oh shit, terus kayak yang kayak ya udahlah.
Identitas banget guys. Oke, jadi hari ketiga ini kita nyewa motor ya. Yoi, Motornya itu rencananya 4 hari, tapi tergantung kebutuhan. Jadi bisa di expand. extend gitu dia. Jadi sehari itu ternyata cuma 100.000 dong, kurang lebih 60 ribuan lah. Dan itu malah lebih murah dibanding aplikasi Ota ya. Jadi di Ota itu sekitar 130-an untuk motor yang sama. Tapi kalau misalkan kita datang langsung, memang harganya dia nggak kayak mukul buat turis gitu ya. Jadi emang harganya 100.000 dong rata-rata. Get lucky. Ya mungkin. Terus tadi isi bensin juga, ternyata bensin di sini malah lebih mahal dibanding di Indonesia. Tadi tuh yang RON, jadi ada dua pilihan, ada RON 292 sama RON 95. Untuk yang RON 95 itu kenanya 22.000 dong. Mungkin sekitar 13 ribuan. Kalau misalkan untuk yang RON 92 itu sekitar 92. Yang RON 92 itu sekitar 21.000 dong maksudnya. Tadi isi full tank itu hampir 50.000 soalnya. Jadi agak lumayan mahal. Mungkin hampir sama kayak Thailand, lebih mahal dibanding kita. Makanya bersyukur aja hidup di Indonesia. Dan satu lagi, karena di Vietnam itu jalur kanan, jadi setir kiri ya, kebalikan dari Indonesia. Jadi kita tuh bawa motor serasa lawan arah, tapi serunya di situ. Terus trafficnya itu lebih, Indonesia better. Ini bad traffic banget. Kayak bundaran tuh nggak ada lampu merah gitu, nggak ada. Pokoknya lampu merah jarang banget. Kalaupun ada tuh nggak dianggap pokoknya. Motornya tuh banyak banget. Bahkan menurut survei itu jumlah motor itu lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Oke. Jadi hari ini tuh kita mau ke check out dulu tadi dari hotel, terus kita ke Gold Hotel situ, terus tujuannya mau ke mana? Lotte Mart, terus ke Danang Downtown buat naik kincir itunya, kincir yang tinggi itu, sama mau ke Helio Center, kayak pasar malamnya selain Sontra Night Market. Oke, ikuti kita terus, bye-bye. Nah, jadi sore ini tuh kita mau ke Danang Downtown. Jadi itu kayak Dufannya Vietnam gitu. Salah satu dari Sunworld juga. Selain Sunworld Bana Hills tuh ternyata Sunworld tuh banyak. Dan salah satunya ini, kota Danang tuh ada dua, ada Downtown sama Bana Hills. Untuk tiket bisa kalian pesen di Ota. Kemarin tuh pesen di Traveloka karena lagi promo buy 2 get 1 free. Nah ini dia. Harganya juga murah, sekitar 65.000. Berarti kalian tuh beli 130 dapat 3. Satu lagi buat anak. Nah ini. Jadi rekomendasi buat kalian tuh kayaknya lebih seru kalau menjelang sore, karena nanti tuh bisa kelihatan sunsetnya. Ya mungkin di sini jam 6 itu masih terang kayak gini. Nah itu tuh, lihat tuh. Katanya pengen apa? Pengen lihat barongsai. Ini dia. Jadi dia tuh apa? Worth it banget kalau buat traveling. Hampir sama kayak Hatay tapi lebih kotanya. Lebih kota dibanding Hatay. Jadi ini lebih enak, lebih kota. Kalau Danang mungkin kotanya, tapi kalau misalkan mau ke history atau ke sejarah-sejarahnya itu bisa ke Hoi An. Oh iya, ini tuh mirip banget Dufan ya? Ya. Kayak ada histerianya gitu, ada roller coaster, sama ada apa itu biang lala gede itu namanya? Ya biang lala gede lah, Sunwheel ya, Sunwheel. Tapi kalau di sini itu nggak kayak Dufan. Kalau Dufan tuh kan harus all in ya. Saya kalau di Dufan tuh kan harus all in semua ya. Ya kan, kalau di sini tuh kita tuh bisa beli per piece gitu. Kayak misalkan kita aja beli cuman yang Sunwheel aja. Karena yang lain kan nggak mungkin bawa anak kecil kita naik roller coaster kan. Jadi nggak harus beli all in. Beli yang per piece juga bisa. Jadi kayaknya
masuk pun tadi gratis, cuman ngecek tiket sama print tiket doang. Jadi worth it banget buat kalian yang mau kesini. Oh, Angry Motor, Golden Sky Tower. Jadi dia tuh kayak ada buat anak kecil sama orang dewasa zonanya. Tapi ada beberapa, emang sih dia tuh tutupnya jam 10, tapi ada beberapa wahana tuh yang cuman sampai jam 5 gitu. Jadi harus dilihat dulu kalau mau pesen tuh pesennya apa, sama jam berapa tutupnya. Nah ini Sunwheel-nya. Wow. Wow. Di sini ya. Terus ke kanan. Oh, ini dia. Oh. So. Mana? Sini. Oke. Come on. Oh. Kita bertiga doang, guys. Nggak ada Min. Kamu ya Allah, apa-apa harus sama Min ya Bang ya. Kamu kangen ya? Kamu kangen Min. Kita di atas sini, jadi lumayan puas sebetulnya. Kita bisa lihat suasana ada. Kelihatan ada sungai Han River, ada yang namanya Dragon Bridge juga. Nah itu juga ada bukitnya. Wow. Ini paling atas guys. Ini paling atas banget. Apa? Kenapa sih? Jangan mulu sih, Mama takut. 15 meter. Ini pinggir kita, ini tetangga kita, ini di pucuk banget. Pucuk. Di pucuk. Pucuk. Di pucuk. Di atas gunung. Halo. Halo guys. Kita lagi ada di ini Pure Video bukan? Ya. Yes, kita ada di Kita lagi ada di atas Piang Lala. Sunwheel. Oh iya. Lagi di Sunwheel di Danang Danang Downtown. Cantik ya, Cuman agak ngeri. tapi takut ya saya ya. Tapi bagus sih. Di ketinggian 115 meter, kita 15 menitan di atasnya. Jadi puas bisa ngelihat Aku mah kiri nggak kanan. Iya, satu-satu yang takut cuma Mama doang. Gimana sih, Mama? Bisa kelihatan juga Sungai Han River, ada Iya. Dragon Beach juga. Sotra Night Market juga kelihatan. Pokoknya buat teman-teman yang lagi main ke Danang atau mau main ke Danang, jangan cuma ke Bana Hills tapi juga datang ke Sunworld karena itu worth it banget. Mungkin sama-sama Sunworld, cuman beda kalau ini Sunworld Downtown yang isinya kayak Dufan. Kalau Sunworld Bana Hills kan mungkin kayak Disneyland lah. Disneylandnya, atau kayak apa kalau di KL tuh namanya di Selangor Highland, Genting Highland. Gimana yang habis naik Sunwheel? Seru banget, tapi ternyata seserem itu guys. Serem ya? Abang gimana bang? Nggak apa? Nggak ya. Nggak serem? Mama aja sih. Indah, indah. Seru nggak tapi? Sini. Naik ini aja, naik lift. Indah ya bang ya? Oke, habis dari Sunwheel mau kemana nih? Explore. Oh iya, explore. Dia tuh banyak juga kayak patung-patung naga gitu ya. Barongsai. Yang paling suka Itu mainan apa sih? Aku nggak bisa ya, kita bukan tiket all in. Tapi Aras nggak boleh tetap ya? Nggak boleh. Bisa. Ya, sebenarnya tiket yang kita pilih itu kan tiket masuk sama Sunwheel. Ya. Sama tiket all in itu bedanya 100.000 dong. Mungkin sekitar 60 ya. Rupiah. Kalau misalkan teman-teman punya waktu banyak ya buat explore ini sih mending beli yang all in sih. Sama nggak bawa anak kecil.
Ya kan? Ya kalau jantungan gimana anak kecil? Bahaya lah. Apalagi bocah. Tapi enggak, ini mah surganya anak-anak ya. Tapi Iya kayak anak sih. di atas 5 tahun ya. Ya boleh. Kalau buat bayi kesini masih kayaknya enggak. Tapi emang gak rugi banget sih kesini. Murah juga. Kalau di compare sama Dufan jauh banget ya. Iya benar, jauh banget. Enggak sih, enggak jauh banget, jauh aja. Karena kan Ya 2 kali lipatnya mungkin ya. ya 2 kali lipat. Tuh korak-koraknya tuh. Itu korak-korak. Nggak tahu namanya di sini apa, kura-kura kali. Beb, sini Beb. Nih abang nih selalu di stroller. Biar nggak capek katanya. Kasihan anak kecil jalan mulu. Wow, bagus. Oh ya, di sini juga ditemani oleh bendera bintang sama palu arit terus. Kalau kita pakai Jakarta gue Kalau dipakai Jakarta bahaya banget. Emang paham sih ya, paham negaranya tuh beda ya. Kalau nggak salah tuh ada 4 doang gitu negara komunis yang ada di dunia tuh. Kalau nggak salah. Hah? review dari warga Depok untuk negara yang komunis kayak baik-baik aja. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada komunis. Bahkan apa namanya, Pak Ogah pun nggak ada ya, Pak Ogah. Nggak ada pungli. Parkir, Sembarangan pun kayak nggak ada yang malakin. nggak ada malak, nggak ada preman. Ya mungkin yang bilang katanya scam ada, tapi nggak seserem yang diceritain ya. Ya asal mungkin kita lebih jaga-jaga Hati-hati aja mungkin. Kita lebih ke awal. Ya. Wow, tuh sunwheel-nya dari jauh. Ambil tag. Ih, bagus taruh. Bagus kan? Tuh. Cepet tahan. Ayo. Abang mau makan? Ya, bete udah bete. Ayo mah. Wah, nggak tahu ini boleh nggak sih? Boleh kan? Yuk, siap. Boleh kan? Boleh. Woi. Oh. Seru nggak bang? Hai guys, hari ini kita udah selesai mainnya di Sunworld. Terus kita sekarang mau ke Helio Center ya. Helio Center. Ke Helio Center. Nyari makan. Habis itu balik lagi ke hotel karena besok kita mau ke Hoi An. Ya, karena besok pagi. Bye. By the way, di sini itu agak susah ya teman-teman cari makanan halal. Itu kita harus kayak searching aja sih di Maps. Ada beberapa, cuman nggak banyak. But it's okay, nggak apa-apa. Jadi teman-teman di Vietnam itu khususnya di Da Nang ya, mungkin aku nggak tahu di daerah kota Vietnam. Oh emang Vietnam gitu, oke. Oke, emang Vietnam itu kendaraan apa ya, especially motor ya. Motornya itu kenceng banget. Karena lebih banyak dibanding orangnya ya. Ya, kenceng banget dan sometimes, a lot of times mereka tuh kayak nggak ngikutin aturan. I'm so sorry for saying that, but that's true. Ya udah, tapi udah biasa sih ini sebenarnya. Iya, dan di sini tuh katanya sih udah biasa. Terus the second things itu kayak setirnya up to you, Beb. Setirnya itu di kanan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah sebelumnya akan agak sedikit kagok ya nyetir di sebelah kanan gitu. Karena ini beda sama Indonesia. Kita jalan aja nanti habis jalan. Iya, boleh. Jadi nanti kalau teman-teman naik angkot, bang kanan bang, gitu, bukan bang kiri bang, kita berbeda.
Ini kelihatan ya, sekilas sih kayak Kuta ya vibes-nya, ya nggak sih Yang? Sekilas tuh vibes-nya tuh rasa Kuta gitu. Ya nggak sih, kayak bule banyak yang bawa motor, terus juga sometimes they nggak pakai helm gitu loh. Aduh, kayak Kuta. Cuman bedanya nggak ada yang bawa bus surfing aja di sini. Iya. Ya kan? Jarang banget orang surfing. Iya, mungkin karena pantainya nggak enak buat dipakai surfing ya. Kalau Kuta kan dia enak, bagus buat dipakai surfingnya. We almost there to our hotel. Ya, terdengar dari klaksonnya ya teman-teman, di sini tuh kayak tatot. Kayak apa lo gitu. Maju lo sini gitu. Serem. Kita sebagai as a turis, kita ya lebih calm down lah. Kita lebih tahu diri dan tidak memancing polisi. Ivan, tapi nggak bisa. SIM Indonesia tuh udah bisa loh dipakai di beberapa negara di Asia, ya kan Yang? Asia Tenggara. Jadi kita kalau punya SIM Indonesia tuh nggak perlu bikin SIM internasional lagi, karena SIM kita itu udah diakui di Asia Tenggara. Oke, bentar lagi kita sampai. Nanti next update tungguin di Desvlog. Bye. Halo apa? Bertemu lagi. Bersama kamera. Di mana ini? Kita ada di Vietnam. Vietnam. Nah ini dia. Tuh. Bagus ya. Banyak lampu gitu. Nah itu tuh namanya Sungai Han, Mbak. Han River. Banyak lampu. Udah mulai kota sih. Tapi kalau lebih kota lagi Ho Chi Minh ya. Ho Chi Minh tuh lebih kota lagi. Jadi kalau misalkan ya, kalau misalkan Da Nang itu kotanya, kalau misalkan kita mau ke sejarah atau tempat bersejarah itu adanya di Hoi An. Besok kita mau ke sana. Nah ini katanya tuh Da Nang itu kenapa? Jadi Da Nang itu kota Amerika Serikat. Wah, tapi ingat gak yang perang Vietnam? Yang film No Escape? Iya. Ingat gak? Enggak sih. Itu yang Amerika kalah itu ya di sini. Katanya tuh tentara Viet Cong itu ngejar sampai ke Da Nang sini, sampai ke wilayah Bana Hills. Makanya dia kenapa negara komunis, Palu Arit di mana-mana tuh. Benderanya merah bintang, bendera merah Palu Arit di mana-mana karena itu komunis. Karena dulu Viet Cong itu menang lawan Amerika. Seandainya Amerika menang, maka dia nggak bakal komunis. Jadi gitu ceritanya. Di bawahnya juga tuh ada jalan. Jalannya sih gede-gede. Bagus sih.